Sobat sekalian, ada yang bertanya pada saya, Prof, apakah hukum internasional dan hukum nasional berhubungan atau tidak? Nah, masalah ini kelihatannya sepele, tetapi ada penjelasannya. Dan para ahli mempunyai pandangan yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena hukum internasional yang membuatkan adalah negara-negara, kesepakatan negara-negara. Belum lagi hukum internasional berlaku untuk negara-negara. Memang ada untuk individu, tapi pengecualian. Belum lagi ada yang mengatakan kalau hukum nasional kan bisa dibawa ke pengadilan, orang yang bersalah ditentukan bersalah masuk penjara. Tapi kalau hukum internasional, mana peradilannya? Ada International Court of Justice atau Mahkamah Internasional, tetapi itu kan tidak sama seperti pengadilan nasional yang kalau memutus kemudian bisa dieksekusi. Atau kalau misalnya salah satu pihak tidak setuju dibawa ke pengadilan, mau tidak mau harus menghadap. Kalau di Mahkamah Internasional harus sepakati, seperti kayak arbitrasi. Nah, oleh karena itu ada sarjana yang mengatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu dua hal yang berbeda. Ini yang disebut sebagai mazhab dualisme. Dualisme karena dua sistem hukum yang berbeda. Namun demikian ada sarjana juga yang mengatakan, oh tidak, hukum internasional itu bagian dari hukum nasional. Atau sebaliknya, hukum internasional itu melingkupi hukum nasional. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau hukum internasional itu perpanjangan dari hukum nasional. Kenapa? Karena pernah tuh mendengar ada yang mengatakan, kita tahu kan ada hukum tata negara yang berlaku di suatu negara. Nah, kalau hukum internasional katanya adalah hukum tata negara eksternal. Hukum tata negara tetapi yang melingkupi negara dengan negara. Tapi ada juga yang mengatakan, oh enggak, hukum internasional itu datangnya dari katakanlah Tuhan. Sama seperti hukum nasional, sehingga apa? Apa yang ada dalam hukum internasional harus dicerminkan dalam hukum nasional. Nah, untuk dua pandangan ini, mereka disebut sebagai mazhab dari monoisme. Monoisme mengatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah satu kesatuan. Ya. Hanya mungkin seperti mata uang, koin, yang ada dua sisinya. Nah, tapi memang ada yang mengatakan bahwa mana yang akan didahulukan. Ini yang kemudian ada istilah dalam bahasa Indonesia primat, atau dalam bahasa Inggris sebenarnya disebut sebagai primacy, keutamaan. Jadi ada yang mengatakan bahwa hukum internasional dengan primat hukum nasional. Jadi mazhab yang mengatakan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional adalah satu kesatuan, itu disebut sebagai mazhab monoisme. Nah, mazhab monoisme ini ada yang mengatakan bahwa yang perlu diutamakan adalah hukum nasional. Diutamakan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah primacy, ya, diutamakan. Maka seringkali di Indonesia disebut sebagai primat. Jadi kalau kita bicara tentang monoisme dengan primat hukum nasional, berarti kita mengutamakan hukum nasional. Kalau ada pertentangan antara hukum nasional dengan hukum internasional, maka hukum nasional yang menang. Tapi satu lagi adalah monoisme dengan primat hukum internasional. Mereka mengatakan, oh enggak, ya, bahwa kalau ada pertentangan antara hukum nasional dengan hukum internasional, maka yang harus dimenangkan adalah hukum internasional. Karena diutamakan, yang berlaku adalah hukum internasional. Monoisme ini memikirkan bahwa yang namanya hukum adalah hukum. Terlepas dari dia itu hukum internasional ataupun hukum nasional. Dan monoisme ini banyak yang mengatakan seharusnya memang monoisme, bukan dualisme. Tapi kembali lagi, sikap dari negara-negara. Kadang-kadang negara itu memang dia mau konsisten. Saya mau yang monoisme. Oh enggak, saya yang dualisme. Kenapa monoisme? Karena international law is the law of the land. Bahwa hukum internasional adalah hukum dari negara. Tapi di kemudian hari, kadang ada ketentuan-ketentuan internasional yang tidak sesuai
dengan kepentingan nasional mereka. Lalu mereka bilang, oh tunggu dulu. Ya, kita nggak maulah monoisme. Kalaupun monoisme, kita maunya monoisme hukum nasional, primat hukum nasional. Ya, dengan keutamaan hukum nasional. Kenapa? Karena jangan sampai kepentingan nasional kita dirugikan. Gitu. Ini di dalam kenyataan negara-negara akan menggunakan teori-teori ini untuk melegitimasi bahwa inilah yang mereka ambil. Dan dalam kenyataannya mereka bisa berubah-ubah, tidak konsisten. Disesuaikan dengan apa? Dengan kebutuhan dari negara tersebut. Ini oleh Prof. Mokhtar dalam bukunya disebut sebagai aliran eklektik. Nah, itu yang mengatakan bahwa ya pokoknya tergantung kebutuhan kita. Nah, tapi saya sendiri berpendapat bahwa sebenarnya kalau kita bicara antara hukum nasional dengan hukum internasional, maka ketentuan-ketentuan hukum internasional itu, kalau misalnya kita ikut di dalam satu perjanjian, kita tanda tangani, lalu kemudian kita ratifikasi, maka ada kewajiban bagi negara untuk menerjemahkan ketentuan-ketentuan itu ke dalam hukum nasional. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bagaimana mungkin pribadi-pribadi, subjek hukum perdata itu atau subjek hukum pidana mau langsung terikat dengan hukum internasional. Mereka kalau mau dibuat terikat, maka harus diterjemahkan dulu ke dalam hukum nasional. Ini yang disebut sebagai teori transformasi, kalau Profesor Mokhtar sebut. Bagaimana kita menerjemahkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional ataupun kebiasaan hukum internasional ke dalam hukum nasional. Sehingga apa? Bisa mengikat subjek-subjek hukum nasional. Saya ambil contoh, misalnya ada perjanjian yang kita sebut sebagai United Nations Convention Against Corruption. Nah, di situ disebutkan apa yang dianggap sebagai delik-delik korupsi. Tentu banyak. Pertanyaannya, kalau Indonesia kita sudah meratifikasi, karena kita ingin mengharmoniskan ketentuan yang berkaitan dengan korupsi ini dengan negara-negara lain melalui UNCAC ini, kalau belum diterjemahkan ke dalam hukum nasional, bagaimana mungkin jaksa akan menggunakan pasal-pasal yang dalam UNCAC itu untuk para terdakwanya? Jelas tidak mungkin. Belum lagi di dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan korupsi ini tidak diatur mengenai masalah hukuman. Jadi itu semua diatur di dalam hukum nasional. Jadi kalau kita bicara bagaimana hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, memang para teoritisi punya pandangan. Tetapi kalau saya melihat dalam praktek, ternyata kalau ada perjanjian internasional di mana Indonesia akan ikut, coba lihat dokumen ratifikasi kalau memang diratifikasi. Paling hanya ada 2 pasal. Pasal pertama berkaitan dengan pengesahan, pasal yang kedua mulai berlaku. Tetapi tidak diatur pasal-pasal yang lainnya. Apakah kemudian secara otomatis dengan dokumen ratifikasi itu, apakah dengan undang-undang, dengan perpres, lalu berbagai ketentuan dalam perjanjian internasional itu langsung berlaku bagi subjek hukum nasional? Tunggu dulu menurut saya. Tidak bisa seperti itu. Sekali lagi, harus ditransformasikan ke dalam hukum nasional. Harus diterjemahkan ke dalam hukum nasional. Jadi saya masih ingat pada waktu saya belajar matematika waktu di SD, misalnya setengah ditambah 2/3. Itu kan nggak bisa langsung ditambahkan begitu saja. Karena apa? Di bawah common denominatornya itu tidak sama. Jadi harus dibuat sama dulu. Nah, demikian juga dengan hukum internasional dan hukum nasional. Yang juga penting dalam kesempatan ini saya sampaikan adalah jangan sampai hukum internasional berupa perjanjian internasional kedudukannya lebih tinggi daripada konstitusi kita. Oleh karena itu, konstitusi yang menjadi hukum tertinggi di suatu negara harus kita lihat. Dan ketika kita mau buat atau meratifikasi perjanjian internasional, maka konstitusi ini kita lihat nih, apakah ada yang dilanggar atau tidak. Kalau tidak ada yang dilanggar, silahkan. Boleh kita mengikuti suatu perjanjian internasional. Tetapi kalau ada yang dilanggar berdasarkan konstitusi kita, maka ya jangan diratifikasi perjanjian internasional itu. Itu kalau kita bicara berkaitan dengan perjanjian internasional. Memang kalau soal kebiasaan internasional memang agak sulit, tapi juga harus dilihat apakah kita akan terikat dengan kebiasaan internasional
itu kita harus lihat juga konstitusi. Jadi patokan kita adalah konstitusi kita. Karena selalu kita menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara. Demikian sobat sekalian. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, saya minta Anda tanya langsung, nanti insya Allah saya jawab. Terima kasih, sampai bertemu.